Bab 691, Penghancuran Diri. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Pada saat ini, pupil Feng Yu benar-benar melebar, dan dia terangkat ke langit dengan momentum. Origin energi di tubuhnya telah padam seketika, SWOT Insight level 9 telah menghilang tanpa jejak, sedangkan 9 SWOT Lights yang dieksekusi oleh SWOT Skill, 9 Vassal Demon Sword, telah menghilang bersama dengan origin energi dan konsep. Feng Yu benar-benar tanpa jejak kehidupan. Suara mendesing. Ketika dihadapkan dengan Feng Yu yang dibawa terbang ke langit dengan momentum, Zisang dengan tidak tergesa-gesa pindah ke samping setelah menyingkirkan sitarnya. Setelah mengisi daya untuk beberapa waktu, kecepatan Feng Yu berangsur-angsur berkurang dan kemudian berhenti, dan kemudian tubuh Feng Yu jatuh sebelum menabrak sangkar yang menyelimuti arena pertempuran kandang, mengikuti jejak Ye Lu dari klan Ye untuk menggantung di atas kandang besi. Tidak seperti Ye Lu, meskipun Feng Yu telah meninggal, tidak ada jejak darah di tubuhnya, dan seolah-olah dia langsung mati dengan kematian yang tidak wajar. Apa yang sedang terjadi? Untuk sementara waktu, seluruh arena pertempuran kandang gempar. Tentu saja, orang-orang yang gempar adalah mereka yang memiliki kultivasi yang relatif lemah. Adakah yang bisa memberitahuku jika mereka berakting? Zisang hanya memetik sitar sekali saja dan Feng Yu sudah mati. Apalagi dia mati tanpa menumpahkan darah. Membunuh tanpa menumpahkan darah, bukankah ini kemampuan Feng Yu? Dia terbunuh sekarang, namun sebenarnya tidak menumpahkan darah juga, mungkinkah ini karma? Apakah Feng Yu benar-benar mati? Mengapa saya merasa itu palsu? Apakah ada di antara Anda yang melihat seseorang memetik sitar sekali dan membunuh yang lain? Banyak penonton yang tidak bisa menahan pandangan bertanya-tanya ke arah mayat Feng Yu yang tergantung di kandang di atas arena pertempuran kandang. Feng Yu memang sudah mati. Sementara itu, salah satu orang tua yang bertugas memimpin putaran kedua seleksi diumumkan. Kata-kata lelaki tua itu adalah sesuatu yang secara alami tidak akan diragukan oleh sekelompok penonton. Dia benar-benar mati. Zisang terlalu menakutkan, kan? Dia hanya memetik sitarnya dan Feng Yu mati. Zisang tidak hanya membunuh tanpa menumpahkan darah, dia membunuh tanpa terasa. Tepat sekali, bahkan jika Feng Yu membunuh yang lain, dia harus menggunakan pedangnya, tapi Zisang tampak seolah-olah dia sama sekali tidak membutuhkan senjata apapun dan mampu membunuh orang tanpa disadari. Banyak penonton berbisik dalam diskusi, dan ketika mereka melihat Zisang sekali lagi, mata mereka menunjukkan sedikit teror. Tentu saja, tidak semua pikiran orang serupa dengan para penonton ini. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, alasan para penonton ini merasa bahwa Zisang membunuh tanpa disadari adalah karena kultivasi mereka terlalu rendah, dan itu menyebabkan kekuatan tatapan mereka menjadi lebih rendah, sehingga mereka sama sekali tidak dapat menangkap jejak serangan Sang. Sebelumnya, selama itu adalah seorang seniman bela diri di tingkat ke-9 dari tahap inisiasi Void atau lebih tinggi. Praktis mereka semua dapat dengan jelas melihat bahwa pada saat Zisang memetik senar sitarnya, energi asal yang keluar dari ujung jarinya digabungkan dengan dua jenis konsep sebelum berubah menjadi cahaya origin energi kecil yang sangat cepat yang membunuh Feng Yu tepat setelah itu terbang keluar. Karena cahaya origin energi yang kecil sangat kecil dan tipis, dan kecepatannya sangat cepat, jadi setelah melewati mayat Feng Yu, itu tidak meninggalkan jejak yang jelas dari tubuh Feng Yu. Adapun darah, sama sekali tidak ada cara untuk mengalir keluar. Ini adalah sesuatu yang mencapai tujuan yang sama dengan cara yang berbeda jika dibandingkan dengan metode pembunuhan orang lain sebelumnya oleh Feng Yu, dan keduanya adalah metode pembunuhan tanpa menumpahkan darah. Pedang roh kelas 4 di tangan Feng Yu adalah pedang yang sangat tipis. Membunuh tanpa terlihat, untuk berpikir bahwa mereka bisa memikirkan hal seperti itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar diskusi dari kerumunan penonton di Cage Battle Arena, dan dia merasa bahwa para penonton ini benar-benar terlalu naif. Duan Lingtian, Zisang membunuh Feng Yu dengan menembakkan origin energinya lebih awal. Su Li menarik napas dalam-dalam dan bertanya, meskipun dia adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8, tetapi dia hanya melihat adegan energi asal muncul di ujung jari Zisang dan energi asal menyatu ke dalam sitar. Sedangkan, setelah Zisang memetik senar sitar, untai energi asal kecil telah benar-benar menghilang dari bidang penglihatannya. Dia menduga bahwa itu mungkin muncul untuk menyerang Feng Yu. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Sebelumnya, dia menggabungkan energi asalnya dengan konsep angin dan konsep api,
dan kemudian dia mengandalkan amplifikasi sitar roh tingkat 4 untuk memadatkannya menjadi cahaya energi asal kecil dan tipis yang dijentikkan oleh tali sitar untuk menembak dan bunuh Feng Yu. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan busur dan anak panah. Cahaya energi asal kecil adalah panah, sedangkan sitar roh adalah busur. Adapun string sitar, itu adalah string busur. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Si Sang begitu menakutkan. Selain itu, dia telah memahami dua jenis konsep seperti Anda, Duan Lingtian. Apakah Anda dapat membedakan tingkat apa yang dicapai konsep angin dan konsep api? Suli tersentak setelah dia mendengar Duan Lingtian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu pada akhirnya. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Begitu dia menyerang, siluet naga bertanduk kuno bahkan tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengembun menjadi bentuk ketika mereka bubar. Zisang telah menyerang begitu cepat sebelumnya sehingga tidak kalah dengan kecepatan dia membunuh Yelu sebelumnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Zisang benar-benar telah meningkat sedemikian rupa sekarang. Duan Lingtian memiliki tatapan yang sangat rumit saat dia melihat Zisang. Meskipun ketika dia melakukan perjanjian 2 tahun dengan Zisang bertahun-tahun yang lalu, kultivasi Zisang jauh melampaui dia, tetapi karena dia memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat dari Zisang dan keterampilan jiwa, 1000 ilusi, untuk diandalkan, dia masih mampu sepenuhnya mendominasi Zisang. Setelah itu, dia mendapatkan pertemuan kebetulan lagi dan lagi di sepanjang jalan, dan di awalnya berpikir dia akan dapat meninggalkan Zisang jauh di belakang, namun siapa yang akan membayangkan bahwa pertemuan kebetulan yang diperoleh Zisang dalam beberapa tahun terakhir tampaknya tidak lebih rendah dari miliknya. Adegan di depannya melebihi harapannya. Feng Yu, di area tontonan barat, ekspresi para petinggi Sekte Dark Moon berubah menjadi tidak menyenangkan. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa murid kepala Sekte Dark Moon mereka akan jatuh di sini dan akan dibunuh oleh satu serangan, tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan. Mereka bisa membayangkan bahwa setelah hari ini, Sekte Dark Moon mereka akan menjadi bahan tertawaan dinasti Darhan. Para petinggi Sekte Dark Moon saling memandang sebelum membuat keputusan pada akhirnya. Mereka membawa mayat Feng Yu dan meninggalkan arena pertempuran kandang, dan sebelum mereka pergi, mereka menatap Zisang dengan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang ekstrim. Sekte Bulan Kegelapan tidak pernah menjadi sekte yang benar, dan mereka tidak bermoral demi mencapai tujuan mereka. Hari ini, Zisang telah membunuh murid kepala Sekte Dark Moon dan menyebabkan Sekte Dark Moon kehilangan muka, dan dia pasti telah menyinggung Sekte Dark Moon, jadi tidak mungkin bagi Sekte Dark Moon untuk melepaskannya dengan mudah. Meskipun Zisang adalah anggota keluarga kekaisaran dinasti Darhan, mustahil baginya untuk dilindungi oleh para ahli keluarga kekaisaran sepanjang hidupnya. Selama mereka dapat menemukan kesempatan, mereka pasti akan membunuh Zisang. Sekte Dark Moon, saat dia melihat sosok petinggi Sekte Dark Moon yang menghilang, cahaya dingin melintas di mata Zisang yang menyipit. Jelas, Zisang telah mendengar tentang reputasi Sekte Dark Moon sejak lama. Duan Lingtian, aku sangat mengantisipasi bertarung denganmu. Sebelum Zisang meninggalkan langit di atas Cage Battle Arena, tatapannya terkunci pada Duan Lingtian saat dia berbicara melalui transmisi suara. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun Zisang berbicara dengan Duan Lingtian. Aku juga mengantisipasinya dengan sangat baik. Aku harap kamu tidak melarikan diri seperti anjing liar seperti yang kamu lakukan terakhir kali. Duan Lingtian menyeringai dan menjawab terus terang melalui transmisi suara. Kamu, Huff. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan Zisang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat peristiwa masa lalu yang tak tertahankan baginya, dan ekspresinya menjadi muram, tetapi dengan cepat kembali normal seolah-olah dia langsung memulihkan ketenangannya. Sedikit ketakutan muncul di kedalaman tatapan Duan Lingtian ketika dia melihat perubahan ekspresi Zisang. Jika Zisang sangat marah, Duan Lingtian tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi Zisang menjadi tenang begitu cepat, dan itu menyebabkan Duan Lingtian menyadari bahwa Zisang yang sekarang sudah bukan Zisang yang sama seperti sebelumnya. Zisang saat ini jauh lebih menakutkan. Setelah beberapa saat, Zisang menarik pandangannya ke Duan Lingtian, dan kemudian sosoknya muncul untuk kembali ke area tontonan kelas 1 yang hanya dimiliki oleh keluarga kekaisaran. Zisang, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kekuatanmu sudah begitu kuat, bahkan Bai He mungkin tidak cocok untukmu sekarang. Kaisar tersenyum saat berbicara dengan Zisang, dan dia tidak pelit dengan kata-kata pujian sedikitpun. Yang mulia,
Anda terlalu baik. Zisang tidak berbicara dengan arogan atau rendah hati, sedangkan Bai He, yang duduk di dekatnya, memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kata-kata yang diucapkan oleh ayah kekaisarannya seolah-olah telah berubah menjadi banyak jarum tajam yang menusuk dengan keras ke dalam hatinya, dan itu menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dia lebih rendah dari Zisang. Zisang, aku akan segera membuktikan kepada ayah kekaisaranku bahwa kamu bahkan tidak bisa menahan pertarungan di depanku. Bai He memandang Zisang dan berbicara dengan suara rendah melalui transmisi suara. Zisang melirik Bai He dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia mengubah nada rendah hati sebelumnya saat dia menjawab melalui transmisi suara. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda selalu menentang saya, tetapi saya masih ingin memberitahu Anda bahwa jika kita bertarung, saya tidak akan menahan diri. Apa, kamu pikir kamu mampu mengalahkanku jika kamu tidak menahan diri? Bai He mengejek melalui transmisi suara. Tapi Zisang tidak memperhatikan Bai He kali ini, dan dia malah menatap pria tua berpakaian hitam itu. Tuan, Zisang tidak kehilangan muka untukmu. Bagus. Orang tua itu sangat puas dengan penampilan Zisang, dan dia berinisiatif memberi isyarat agar Zisang duduk. Kakak, selamat. Ziyan memberi selamat kepada Zisang dengan penuh semangat, dan wajahnya yang cantik tiada taranya berseri-seri dengan semangat dan bahkan lebih mencolok. Zisang tersenyum ringan saat dia mengangguk, dan tatapan yang diarahkan ke Ziyan dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut. Sekarang, apakah masih ada orang yang tidak yakin dan ingin menantang para jenius muda di tingkat 9 tahap inisiasi Void? Di langit di atas arena pertempuran kandang, salah satu lelaki tua yang bertanggung jawab memimpin kompetisi bela diri berbicara sekali lagi, dan suaranya menyebar ke seluruh arena pertempuran kandang. Untuk sementara waktu, selain Feng Tianwu yang berkultivasi dengan mata tertutup, 11 tahap inisiasi Void tingkat ke-7 yang tersisa dan tahap inisiasi Void tingkat ke-8, para jenius muda menutup mulut mereka dengan erat. Apa lelucon, akankah ada di antara mereka yang masih berani tidak yakin pada saat ini? Ye Lu dan Feng Yu bisa dikatakan sebagai tokoh teratas di antara mereka, namun mereka berdua terbunuh karena tidak yakin dengan kekuatan jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-9, dan mereka telah mati di tangan para pemuda, jenius yang tampaknya memiliki kekuatan terlemah. Mereka tidak ragu sedikit pun bahwa jika salah satu dari mereka masih berani menantang jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 9, mereka pasti akan mengikuti jejak Ye Lu dan Feng Yu. Sayang sekali, dengan kekuatan Feng Yu, di awalnya memiliki peluang 100% untuk mendapatkan salah satu posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Bukan hanya Feng Yu, bahkan jika Ye Lu tidak mati, dia juga bisa mendapatkan posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Bab 692, Kekuatan Feng Tianwu. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Pada akhirnya, tidak satu pun dari 12 jenius muda yang tersisa menonjol. Karena tidak ada yang keberatan, maka saya menyatakan bahwa putaran kedua seleksi telah dimulai. Orang tua di langit di atas arena pertempuran kandang mengumumkan sekali lagi. Seketika, selain Suli, tatapan dua jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-8 lainnya menyala. Sejauh yang mereka ketahui, dua jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 8 yang lebih kuat dari mereka telah meninggal, dan hanya 3 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 8, termasuk mereka, yang tersisa. Sedangkan selain 6 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 9 yang masing-masing menempati posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, ada 4 posisi lagi yang tersisa. Tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan posisi. Tianwu masih berkultivasi. Ketika dia melihat putaran kedua akan segera dimulai, tatapan Duan Lingtian melewati ruang untuk akhirnya turun ke area tontonan kelas 1 yang hanya dimiliki oleh klan Feng. Sebenarnya, ketika dia membunuh Ye Lu sebelumnya, dia sengaja melirik Tianwu beberapa kali. Tentu saja, tujuannya terutama untuk mengetahui apakah Feng Tianwu telah menempatkan tumpukan batu asal kelas rendah sebagai taruhan pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat Feng Tianwu sedang berkultivasi dengan mata tertutup, dia tahu bahwa gadis kecil ini pasti tidak bertaruh. Pada saat ini, setelah beberapa saat tatapan Duan Lingtian turun ke Feng Tianwu, Tianwu tiba-tiba dan tak terduga membuka matanya, dan cahaya terang melintas di matanya. Tianwu tampaknya telah berubah. Setelah Duan Lingtian yang awalnya bermaksud untuk menarik pandangannya melihat Tianwu telah terbangun,
dia meliriknya beberapa kali lagi, dan pandangan ini membuatnya menyadari beberapa firasat. Tianwu, kamu sudah menerobos. Ketika dia memikirkan bagaimana ada banyak ahli di area tontonan kelas 1 dan master prasasti yang terampil dalam memanfaatkan kekuatan spiritual mereka mungkin ada, Duan Lingtian tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kultivasi Tianwu, tetapi malah bertanya, dia melalui transmisi suara. Feng Tianwu, yang baru saja bangun, bahkan tidak punya waktu untuk menekan perasaan terkejutnya yang menyenangkan ketika dia mendengar transmisi suara Duan Lingtian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian tersentak, dan dia sekali lagi dikejutkan oleh bakat alami dari pemilik tubuh roh api. Tianwu berbeda darinya, dia memiliki ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali dan banyak pertemuan kebetulan sebelum dapat memiliki pencapaiannya saat ini. Sedangkan Tianwu hanya mengandalkan tubuh roh apinya. Yang paling penting, Feng Tianwu lebih muda darinya. Dalam waktu singkat, Feng Tianwu benar-benar sadar, dan setelah dia mengetahui apa yang terjadi sebelumnya dari Penatua Kong, wajahnya yang cantik tiada taraf menjadi sedikit muram saat dia buru-buru menatap Duan Lingtian dan berkata melalui transmisi suara, "Kakak Duan, maafkan aku berkultivasi lebih awal dan tidak bertaruh padamu." Tidak ada terburu-buru. Duan Lingtian dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh terhadap kehilangan kesempatan untuk bertaruh lebih awal. Selalu ada lebih banyak peluang di kemudian hari. Feng Tianwu tidak punya waktu untuk menjawab ketika lelaki tua di langit di atas arena pertempuran kandang sudah berbicara. Tujuan dari putaran kedua seleksi adalah untuk memutuskan 4 orang terakhir di antara 12 jenius muda yang tersisa, dan mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti bersama dengan 6 inisiasi Void tingkat 9 lainnya. Panggung para jenius muda. Ketika lelaki tua itu berbicara di sini, dia mulai berbicara tentang aturan pemilihan putaran kedua. Seleksi putaran kedua dilakukan dalam bentuk bisa bebas menantang yang lain. Kedua belas jenius muda, termasuk Suli dan Feng Tianwu, membubung ke langit, namun tidak berkumpul bersama, tetapi berdiri di langit di atas area tontonan mereka masing-masing. Untuk sementara waktu, 12 jenius muda telah menjadi pusat perhatian. Siapapun dari kalian dapat memasuki arena terlebih dahulu untuk mengeluarkan tantangan kepada yang lain, tidak peduli siapa yang menang, 2 orang akan diizinkan untuk beristirahat untuk 1 pertempuran. Orang kedua yang mengeluarkan tantangan tidak diizinkan untuk menantang 2 orang itu, yang baru saja bertarung. Tantangannya akan terus seperti ini sampai 4 yang terkuat diputuskan. Orang tua itu berbicara perlahan. Metode yang memungkinkan mereka untuk secara bebas menantang orang lain tidaklah buruk. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka sulit untuk lolos. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Praktis pada saat lelaki tua itu selesai berbicara, seorang jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-8 terbang keluar dan merupakan yang pertama tiba di langit di atas arena pertempuran kandang. Itu adalah Feng Yunxiang. Sebelum identitas Feng Tianwu terungkap, Feng Yunxiang adalah ahli nomor 1 dan jenius nomor 1 di martial Dao generasi muda klan Feng. Tetapi jika dibandingkan dengan bakat alami dan kemampuan pemahaman Feng Tianwu, dia sedikit tidak dapat membandingkan. Silakan pilih 1 orang dari 11 orang lainnya untuk memberikan tantangan, kata lelaki tua itu kepada Feng Yunxiang. Aku menantang kamu. Feng Yunxiang menunjuk jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7 saat dia berbicara. Selanjutnya, keduanya berkelahi. Tidak peduli apakah itu budidaya atau pemahaman konsep, Feng Yunxiang jauh lebih unggul dan hasilnya jelas. Feng Yunxiang menang. Setelah pertempuran ini, Feng Yunxiang meninggalkan arena. Selanjutnya, banyak sosok terbang keluar satu persatu untuk menantang lawan yang mereka rasa percaya diri untuk dikalahkan, dan itu menyebabkan suasana di tempat kejadian menjadi benar-benar meningkat. Astaga, dalam waktu singkat, Feng Yunxiang memasuki arena sekali lagi. Kali ini, tatapannya turun ke sosok cantik merah menyala yang belum memasuki arena sampai sekarang. Nona muda Tianwu, maafkan aku. Orang yang ditantang justru Feng Tianwu. Ini Nona muda Tianwu. Dia terlalu tidak tahu malu, kan? Dia sebenarnya menantang Nona muda Tianwu ketika dia lebih dari 10 tahun lebih muda darinya. Tidak kusangka dia benar-benar mampu menguatkan hatinya dan menghancurkan sekuntum bunga. Mungkin dia merasa bahwa bakat alami Nona muda Tianwu lebih besar darinya dan telah menyita pusat perhatiannya di klan Feng, dan itu menyebabkan dia sedikit marah karena malu.
Untuk sementara waktu, para penonton di sekitar Cage Battle Arena memancarkan gelombang kutukan. Selama itu adalah orang normal, mereka secara tidak sadar akan bersimpati dengan pihak yang lebih lemah. Terutama kecantikan tak tertandingi seperti Feng Tianwu akan lebih menyebabkan orang lain merasa lembut dan protektif terhadapnya dari lubuk hati mereka. Pada saat yang sama, identitas Feng Yunxiang sedikit sensitif. Bergerak. Saat menghadapi Feng Yunxiang, Feng Tianwu memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh, dan dia berbicara dengan nada datar. Jika dibandingkan dengan bagaimana dia ketika menghadapi Duan Lingtian, dia benar-benar tampak seperti orang yang berbeda. Maaf atas pelanggarannya, Feng Yunxiang mengambil napas dalam-dalam sebelum berkedip, dan pedang roh kelas 4 muncul di tangannya, kemudian energi asalnya meroket saat konsep pedangnya mengikuti energi asalnya seperti bayangan dan melintas lurus ke arah Feng Tianwu. Di langit, 11 siluet naga bertanduk kuno muncul lebih dulu sebelum 8 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul berturut-turut. Tahap inisiasi kekosongan tingkat ke-8. Konsep pedang tingkat ke-7. Fenomena langit dan bumi terus berubah sampai pedang Feng Yunxiang melintas seperti sambaran petir, dan 6 siluet naga bertanduk kuno dan 3000 plus siluet mamut kuno muncul sekali lagi. Oh, pedang di tangan Feng Yunxiang langsung berubah menjadi gambar pedang yang menutupi langit, dan mereka seperti bintang jatuh padat yang terbang lurus ke arah Feng Tianwu. Dia telah menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang terkandung di dalam pedangnya sebanding dengan kekuatan 24 naga bertanduk kuno dan lebih dari 3000 mamut kuno. Ketika dihadapkan dengan gambar pedang Feng Yunxiang yang menutupi langit dan turun seperti jaring yang menutupi surga, Feng Tianwu mengangkat tangannya tanpa tergesa-gesa saat cambuk merah-merah muncul dari udara tipis di tangannya. Cambuk ini adalah senjata roh kelas 3 yang telah disempurnakan Duan Lingtian untuknya. Angin tiba-tiba muncul, menyebabkan pakaian merah Feng Tianwu sedikit berkibar dan tampak seperti bola api yang menyala-nyala. Tiba-tiba, origin energi mulai mekar pada cambuk roh kelas 3 yang dipegang Feng Tianwu, dan kemudian konsep api muncul tepat setelahnya sebelum menyatu menjadi cambuk roh. Di langit, energi surga dan bumi bergolak untuk pertama-tama menyatu menjadi 11 siluet naga bertanduk kuno sebelum 8 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Pada akhirnya, 7 siluet naga bertanduk kuno lainnya dan 7000 siluet mamut kuno muncul. Tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Konsep api tingkat ke-8. Senjata roh kelas 3 yang memberikan amplifikasi 70%. Ini adalah kekuatan sejati Feng Tianwu saat ini. Desir. Cambuk roh kelas 3 di tangan Feng Tianwu bergetar tiba-tiba sebelum meledak seperti ular berbisa, dan energi yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan seluruh 26 naga bertanduk kuno dan 7000 mamut kuno. Itu tidak hanya sedikit lebih unggul dari Feng Yunxiang. Untuk sementara waktu, sebagian besar orang yang hadir, termasuk Feng Yunxiang, memiliki ekspresi terkejut ketika mereka melihat fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh Feng Tianwu ketika mengerahkan kekuatan penuhnya. Mereka tidak tepat waktu untuk pulih dari keterkejutan mereka ketika Feng Tianwu sudah menyerang. Suara mendesing. Sosok Feng Tianwu melintas seperti bola api yang menyapu, dan kemanapun dia lewat, dia memunculkan gelombang ledakan dari udara yang meledak, dan itu menyebabkan gelombang aliran udara di langit menyapu ke sekeliling. Arena pertempuran kandang. Untuk sementara waktu, angin kencang muncul di dalam arena pertempuran kandang. Desir. Selanjutnya, cambuk roh di tangan Feng Tianwu terbang keluar dari tangannya untuk berubah menjadi sambaran petir berwarna merah tua yang melingkar dan melintas di sekelilingnya. Karena kecepatannya yang cepat, sepertinya lapisan penghalang cahaya berwarna merah tua telah terbentuk di sekitar Feng Tianwu, dan itu seperti bola api besar yang melindungi Feng Tianwu di dalamnya. Tepat pada saat ini, lampu pedang yang menutupi langit tiba seperti bayangan yang turun dari langit. Oh, 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 oh. Lampu pedang seperti air hujan saat mereka turun dan menabrak penghalang lampu merah-merah di sekitar Feng Tianwu sebelum memancarkan gelombang suara yang naik turun, namun mereka tidak dapat membuka penghalang cahaya pada akhirnya. Keterampilan bela diri yang dilakukan Tianwu sekarang adalah keterampilan bela diri defensif yang dieksekusi dengan menggabungkan cambuk rohnya dan konsep api. Keterampilan bela diri defensif ini adalah keterampilan bela diri peringkat bumi. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Pada saat ini, serangan Feng Yunxiang bahkan tidak mampu menembus penghalang cahaya di permukaan tubuh Feng Tianwu, apalagi melukai Feng Tianwu. Dalam waktu singkat,
Gambar pedang yang mendekat dengan penuh amarah saat mereka menutupi langit secara bertahap menyebar. Desir. Pada saat penghalang cahaya berwarna merah tua yang mengelilingi Feng Tianwu menghilang, cambuk roh kelas 3 kembali ke tangannya, dan dengan mengangkat tangannya, dia dengan mudah menghancurkan gambar pedang yang tersisa. Aku mengaku kalah. Ketika Feng Tianwu bermaksud menyerang sekali lagi, Feng Yunxiang pulih dari keterkejutannya dan buru-buru berbicara tentang pengakuan kekalahannya. Dia benar-benar yakin akan kekalahannya dalam pertempuran ini. Dia layak menjadi putri Tuan Sulung. Feng Yunxiang menghela nafas dalam hatinya. Orang-orang di sekitar Cage Battle Arena yang tercengang oleh kekuatan Feng Tianwu telah pulih dari keterkejutan mereka. Nona muda Tianwu sangat kuat. Ya, dia terlalu kuat. Tidak hanya kultivasinya di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void, bahkan konsep apinya telah dipahami sampai tingkat ke-8. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah cambuk di tangannya sepertinya adalah senjata roh kelas 3. Tanpa konsep, Nona muda Tianwu adalah seniman bela diri tahap inisiasi kekosongan tingkat ke-8 dan mampu mengerahkan kekuatan 11 naga bertanduk kuno. Amplifikasi senjata roh menggunakan kekuatan ini sebagai fondasinya. Namun sebelumnya, amplifikasi yang senjata roh Nona Tianwu telah mencapai kekuatan 7 naga bertanduk kuno dan 7.000 mamut kuno. Dengan kata lain, senjata roh kelas 3 yang dimiliki Nona muda Tianwu mampu memberikan amplifikasi 70%. Seluruh arena pertempuran kandang benar-benar gempar. Banyak tatapan membara berkumpul pada cambuk merah tua di tangan Feng Tianwu, dan sepertinya cambuk ini jauh lebih memikat daripada Feng Tianwu sendiri. Senjata roh tingkat 3 yang memberikan amplifikasi 70%. Bahkan di antara semua senjata roh tingkat 3, itu dapat dianggap sebagai yang teratas di antara yang teratas. Di area tontonan kelas 2 tempat para anggota Kekaisaran Batu Kegelapan duduk, Xiang Ying berdiri dari tempat duduknya dan sedikit kehilangan ketenangannya. Bab 693, Keterampilan Bela Diri Bertahan yang hampir merupakan keterampilan bela diri peringkat surga. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurator Editor, J. Sebagai salah satu dari 4 pengrajin senjata kelas 4 di dinasti Darhan, penelitian Xiang Ying ke dalam penyempurnaan senjata Dao sangat mendalam. Justru karena inilah dia akan tahu apa arti senjata roh kelas 3 yang memberikan amplifikasi 70%. Sebagai wakil ketua persekutuan dari persekutuan utama persekutuan pengrajin senjata di dinasti Darhan, pengetahuan Xiang Ying terhadap kelompok pengrajin senjata ini tidak terbatas pada dinasti Darhan dan dinasti sekitarnya. Lagi pula, negeri asing yang jauh juga memiliki persekutuan pengrajin senjata. Bahkan sampai-sampai setiap beberapa puluh tahun, persekutuan pengrajin senjata dari negeri asing akan mengirim duta besar khusus ke persekutuan pengrajin senjata dinasti Darhan untuk membimbing mereka dalam penyempurnaan senjata Dao. Para duta khusus itu biasanya adalah pengrajin senjata kelas 3. Setiap kali duta besar khusus itu meninggalkan persekutuan pengrajin senjata dinasti Darhan, mereka akan meninggalkan bagian dari pekerjaan mereka yang merupakan senjata roh tingkat 3 atau senjata roh tingkat 2. Persekutuan pengrajin senjata dari dinasti Darhan adalah satu-satunya tempat di dinasti Darhan yang memiliki senjata roh kelas 2. Tapi senjata roh yang ditinggalkan oleh duta besar khusus ini tidak bisa disalahgunakan. Tidak peduli apakah itu senjata roh kelas 2 atau senjata roh kelas 3 di persekutuan pengrajin senjata, belum lagi senjata roh yang berada di atas di antara kelas atas, bahkan tidak ada satu pun yang bisa dikatakan menjadi kelas atas. Di antara senjata roh kelas 3 yang dikumpulkan oleh persekutuan pengrajin senjata, kebanyakan dari mereka memperkuat kekuatan sebesar 67%, dan beberapa mampu memperkuat kekuatan sebesar 68%. Namun sekarang, dia telah melihat senjata roh kelas 3 yang bisa memberikan amplifikasi 70% di sini, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Terakhir kali duta besar datang tampaknya 30 tahun yang lalu, pada saat itu, Xiang Ying hanya seorang murid dari klan biasa di dinasti Darhan. Seharusnya, duta besar khusus itu mengaku sebagai sosok teratas di antara pengrajin senjata kelas 3, tapi senjata roh kelas 3 yang disempurnakan olehnya hanya mampu memberikan penguatan sebesar 68%. Selain itu, senjata roh kelas 3 ini dimiliki oleh Nona muda Tianwu. Kapan klan Feng memiliki pengrajin senjata kelas 3? Ketika perasaannya berangsur-angsur menjadi tenang, Xiang Ying mengerutkan kening dan sedikit tidak bisa menutupi kepalanya. Menurut pengetahuannya, bahkan guru sulung klan Feng, Feng Wudao, hanya memiliki senjata roh kelas 4 yang memberikan amplifikasi 59% dan bisa dikatakan kelas atas. Sekarang,
Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana senjata roh kelas 3 muncul di tangan Putri Feng Wudao. Tiba-tiba, kilasan pencerahan muncul di benaknya, dan dia sedikit menoleh untuk melirik pemuda berpakaian ungu yang duduk diam di kursi di belakang. Mungkinkah itu karena saudara Ling Tian? Dia tahu bahwa Duan Ling Tian memiliki pengrajin senjata kelas 3 di belakangnya. Jadi ketika dia memikirkan hubungan antara Duan Ling Tian dan Feng Tianwu, dia menduga bahwa kemungkinan besar senjata roh kelas 3 yang dimiliki Feng Tianwu disempurnakan oleh pengrajin senjata kelas 3 di belakang Duan Ling Tian. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia menjadi. Tapi dia untuk sementara tidak menunjukkannya, karena dia ingin mengkonfirmasinya selangkah lebih maju. Jika senjata roh kelas 3 yang dimiliki Nona Muda Tianwu benar-benar dari saudara Ling Tian, maka saudara Ling Tian pasti memiliki senjata roh tingkat 3 juga. Selain Xiang Ying, ada banyak pengrajin senjata yang hadir di sini. Saat ini, tatapan mereka menatap lekat-lekat pada cambuk roh kelas 3 di tangan Feng Tianwu, dan mereka berharap tidak lebih dari langsung menyerbu ke depan dan merebutnya sebelum menjadikannya milik mereka. Tetapi ketika mereka memikirkan Feng Wudao yang mendukung Feng Tianwu, mereka semua tampak seperti disiram air dingin dan sama sekali tidak berdaya. Dalam dinasti Darhan, tidak ada yang berani meragukan kekuatan Feng Wudao. Senjata roh kelas 3 yang dimiliki Feng Tianwu menimbulkan gelombang kebisingan dan kegembiraan di arena pertempuran kandang, dan kebanyakan orang termasuk dua orang tua yang memimpin pemilihan sangat terkejut. Jika siapa yang relatif lebih tenang di antara orang-orang yang hadir ditunjukkan, maka tidak diragukan lagi Feng Tianwu sendiri, Duan Ling Tian, Feng Wudao, dan Penatua Kong. Karena mereka tahu sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut. Kakak, Patriark Klan Feng, Feng Tiannan, memandang Feng Wudao dengan sedikit kehilangan ketenangan, dan suaranya sedikit bergetar. Senjata roh kelas 3 yang dimiliki Tianwu. Pada saat ini, dia bahkan benar-benar lupa bahwa Feng Tianwu telah mengalahkan Feng Yunxiang. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh pengrajin senjata kelas 3 kepada Tianwu karena menantuku. Feng Wudao berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Menantu, begitu Feng Wudao mengatakan ini, bukan hanya Patriark Klan Feng, bahkan para petinggi lainnya pun tercengang. Selanjutnya, tatapan mereka turun serempak ke area tontonan kelas 2 tempat para anggota Kekaisaran Batu Kegelapan duduk. Lebih tepatnya berbicara, tatapan mereka turun ke pemuda berpakaian ungu. Duan Ling Tian memiliki pengrajin senjata kelas 3 yang mendukungnya. Untuk sementara waktu, anggota klan Feng sangat terkejut. Mereka awalnya mengira Duan Ling Tian bisa menjadi menantu Feng Wudao karena peruntungannya baik, dan mereka semua merasa bahwa Duan Ling Tian telah meningkat status sosialnya dan bergabung dengan klan Feng mereka, tapi sekarang, mereka tidak melakukannya, tidak berpikir seperti ini. Apa lelucon? Bahkan Kaisar Dinasti Darhan mungkin berharap tidak lebih dari menjodohkan putrinya dengan sosok yang didukung oleh pengrajin senjata kelas 3, kan? Duan Ling Tian memperhatikan tatapan membara dari anggota klan Feng pada saat pertama yang memungkinkan. Dalam waktu singkat, dia menebak apa yang sedang terjadi dan buru-buru mengirim transmisi suara ke telinga Feng Wudao dan Elder Kong. Paman Feng, Penatua Kong, kalian berdua telah menjualku begitu saja. Haha, Saudara Duan, Tuan tertua tidak menjualmu. Dia hanya mengatakan bahwa ada pengrajin senjata kelas 3 yang mendukungmu. Transmisi suara Elder Kong dipenuhi dengan hiburan. Duan Ling Tian menarik napas ketika mendengar ini. Itu baik-baik saja seperti ini. Jika berita bahwa dia sendiri adalah pengrajin senjata kelas 3 tersebar, maka dia bisa membayangkan bahwa dia pasti akan menjadi pusat semua perhatian, dan dia tidak suka perasaan dipandang seperti monyet. Senjata roh kelas 3 yang memberikan amplifikasi 70%, dari mana putri guru sulung klan Feng mendapatkan senjata roh ini? Kaisar Dinasti Darhan memiliki ekspresi yang sedikit serius. Bahkan keluarga Kekaisaran Dinasti Darhan hanya memiliki senjata roh kelas 3, namun hanya mampu memberikan penguatan sebesar 67% dan hanya sampah jika dibandingkan dengan senjata roh kelas 3 yang dimiliki Feng Tianwu. Di Dinasti Darhan, satu-satunya yang dimiliki oleh keluarga kekaisaran kita diketahui publik, tentu saja, kebanyakan orang tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa ada banyak senjata roh kelas 3 di persekutuan utama persekutuan pengrajin senjata Dinasti Darhan, dan ada bahkan banyak senjata roh kelas 2. Pria tua berjubah hitam itu bergumam. Mungkinkah senjata roh kelas 3 di tangan Feng Tianwu berasal dari guild utama Weapons Craftsman Guild? Tidak,
Kaisar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan sangat pasti. Tidak ada satupun senjata roh kelas 3 di persekutuan pengrajin senjata yang dapat disebut sebagai senjata roh kelas atas yang memberikan amplifikasi 69%, apalagi sesuatu di antara kelas atas yang dapat memberikan amplifikasi 70%. Selain itu, belum lagi anggota klan Feng, senjata roh dari persekutuan utama persekutuan pengrajin senjata adalah sesuatu yang bahkan ketua persekutuan tidak dapat memanfaatkannya sendiri. Jadi bisa dikatakan senjata roh kelas 3 yang dimiliki Feng Tianwu diperoleh dari tempat lain. Orang tua itu tidak bisa menahan napas. Sepertinya sangat mungkin Feng Wudao pergi ke negeri asing dan berkenalan dengan pengrajin senjata kelas 3. Ada kemungkinan ini. Kaisar mengangguk dan kemudian menghela nafas. Senjata roh seperti ini di tangan seniman bela diri tahap inisiasi Void kelas 8, ini benar-benar menyia-nyiakan hadiah yang diberikan dewa. Bai Hao, Zi Sang, dan Zi Yan di dekatnya sangat setuju. Adapun pangeran kedua, Bai He, dia memiliki ekspresi tidak senang. Memikirkan bahwa dia sendiri, pangeran kedua dari dinasti Darhan yang bermartabat, tidak memiliki senjata roh tingkat 3, namun seorang gadis kecil memiliki senjata roh tingkat 3, dan itu menyebabkan dia menjadi sangat kesal. Suara mendesing. Di langit di atas arena pertempuran kandang, Feng Tianwu menyingkirkan cambuk roh kelas 3 yang menjadi fokus perhatian semua orang sebelum kembali ke area tontonan kelas 1 milik klan Feng dan berdiri di sana di udara. Sekarang, 10 orang lainnya bisa mengeluarkan tantangan. Orang tua yang memimpin pemilihan putaran kedua pulih dari keterkejutannya dan mengingatkan dengan suara keras. Mungkin karena mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka, 10 jenius muda lainnya tidak bereaksi setelah waktu yang sangat lama. Astaga, pada akhirnya, Su Lilah yang pertama pulih dari keterkejutannya dan terbang untuk tiba di langit di atas arena pertempuran kandang. Tatapannya melintas melewati satu persatu dari 9 jenius muda yang bisa dia pilih. Pada akhirnya, tatapannya terkunci pada jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-8 di antara 9 jenius muda. Kamu, pada saat ini, Su Li masih terkejut di dalam hatinya. Putri guru sulung klan Feng sebenarnya memiliki senjata roh tingkat 3, dan itu adalah senjata roh tingkat 3 yang dapat memberikan amplifikasi 70%, dalam hal kekuatan amplifikasi, itu jauh melampaui pedang roh tingkat 3 dimilikinya. Selain itu, keterampilan bela diri defensif yang dilakukan Feng Tianwu sebelumnya juga membuatnya sangat terkejut. Itu adalah keterampilan bela diri defensif yang bisa dieksekusi dengan mengandalkan senjata roh seseorang sambil menggabungkannya dengan origin energi dan konsep. Menurut guru, tampaknya hanya keterampilan bela diri defensif peringkat surga yang mampu dieksekusi dengan sempurna saat dikombinasikan dengan senjata roh. Tapi bukankah keterampilan bela diri peringkat surga hanya dapat digunakan dengan mengandalkan konsep menengah atau lebih tinggi? Ini adalah sesuatu yang sulit tidak bisa mengerti tidak peduli bagaimana dia memutar otaknya. Sebenarnya, bukan hanya Suli, bahkan Duan Lingtian juga bingung. Karena apa yang dikatakan guru Suli kepadanya adalah sesuatu yang Duan Lingtian tahu dengan jelas dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Tianwu. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya melalui transmisi suara. Keterampilan bela diri defensif yang kamu gunakan sebelumnya. Kakak Duan, keterampilan bela diri defensif yang saya lakukan sebelumnya sangat hebat, kan? Sebelum Duan Lingtian selesai berbicara, Feng Tianwu telah memotongnya melalui transmisi suara, dan nada suaranya dipenuhi dengan rasa puas diri. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia berkata, Tianwu, menurut pengetahuan saya, hanya keterampilan bela diri defensif peringkat surga yang mampu digunakan dengan sempurna saat dikombinasikan dengan senjata roh. Namun konsep yang telah Anda pahami sekarang seharusnya tidak cukup untuk memanfaatkan keterampilan bela diri peringkat surga, kan? Kakak Duan, apa yang saya gunakan sebelumnya bukanlah keterampilan bela diri peringkat surga. Keterampilan bela diri defensif ini adalah sesuatu yang ayah saya peroleh secara kebetulan bertahun-tahun yang lalu. Dan ini adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi peringkat bumi yang hampir merupakan keterampilan bela diri peringkat surga. Fitur pembeda terbesarnya adalah dapat dieksekusi sambil mengandalkan senjata roh seseorang. Feng Tianwu menjelaskan perlahan. Jadi begitulah. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti, dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut di dalam hatinya. Bahkan jika itu dieksekusi bersama dengan senjata roh seseorang,
keterampilan bela diri peringkat bumi biasa tidak dapat dengan sempurna memadukan kekuatan amplifikasinya ke dalam keterampilan bela diri, dan hanya keterampilan bela diri defensif peringkat surga yang mampu mencapai ini. Mampu mengandalkan amplifikasi senjata roh untuk mengeksekusi keterampilan bela diri defensif peringkat bumi tingkat tinggi tanpa memahami konsep menengah adalah sesuatu yang bahkan kaisar bela diri kelahiran kembali belum pernah mendengar atau melihat sebelumnya. Bab 694, Mengatasi level untuk melakukan pertempuran. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Kakak Duan, jika Anda tertarik dengan keterampilan bela diri defensif ini, saya dapat mengajarkannya kepada Anda. Keterampilan bela diri defensif ini dapat dieksekusi dengan mengandalkan senjata dan konsep roh apapun, kata Feng Tianwu kepada Duan Lingtian melalui suara penularan. Pada saat yang sama kehangatan muncul di hati Duan Lingtian dari mendengar ini, tatapannya sangat rumit. Mungkin keterampilan bela diri defensif yang dilakukan Feng Tianwu sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri defensif peringkat surga, tetapi bagi seseorang yang belum memahami konsep menengah, itu adalah keterampilan bela diri yang menentang surga. Setelah keterampilan bela diri defensif ini dieksekusi, maka selama kekuatan lawan seseorang tidak melebihi kekuatannya sendiri, pengguna akan secara praktis mampu mengalahkan semua lawan seperti itu. Selain itu, bahkan ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali tidak mengandung keterampilan bela diri seperti ini, dan itu cukup untuk menunjukkan betapa berharganya itu. Sekarang, Feng Tianwu dengan mudah ingin mengajarkannya padanya, dan itu cukup untuk menunjukkan pentingnya dia di hati Feng Tianwu. Tidak perlu, tapi, Duan Lingtian masih menolak niat baik Feng Tianwu. Bukan karena dia orang yang hebat, tapi itu karena dia merasa tidak perlu. Tidak peduli seberapa tinggi kemampuan pemahaman seseorang, ingin mengembangkan keterampilan bela diri defensif ini ke tingkat yang dilakukan Feng Tianwu akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 tahun waktu. Belum lagi Duan Lingtian tidak punya waktu untuk mengembangkan keterampilan bela diri defensif ini. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mengolahnya. Karena tujuan terbesarnya saat ini adalah untuk berhasil memahami konsep angin menengah sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti dimulai setahun dari sekarang. Pada saat itu, dia dapat secara langsung mengolah berbagai keterampilan bela diri peringkat surga dalam ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, dan tidak ada kekurangan keterampilan bela diri defensif peringkat surga yang dapat mengandalkan amplifikasi senjata roh. Jadi sama sekali tidak perlu baginya untuk membuang waktu pada jenis keterampilan bela diri defensif ini. Suli. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dan pandangannya tertuju ke langit di atas arena pertempuran kandang. Pada saat ini, Suli dan jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-8 berdiri dalam konfrontasi. Jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-8 ini telah bertempur sebelumnya, dan dia hanya memahami konsep tingkat ke-7, menyebabkan dia tidak dapat menjadi ancaman bagi Suli. Tetapi karena Suli belum benar-benar mengungkapkan kekuatannya sampai sekarang, jenius muda yang merupakan lawan Suli ini tidak mengetahui kemampuan Suli yang sebenarnya. Tiba-tiba, lawan Suli menyerang. Astaga! Seluruh tubuhnya melintas dan tampaknya telah berubah menjadi panah tajam yang telah meninggalkan tali busur dari busur yang berat, dan dia tiba di hadapan Suli dalam sekejap mata. Desir. Dengan mengangkat tangannya, cahaya pedang biru yang diringkas menjadi bentuk dari origin energi dan konsep pedang tingkat ke-7 menyala dan tampaknya telah berubah menjadi ular biru berbisa yang menggigit Suli dengan ganas. Mati! Lawan Suli berteriak dengan marah saat pedang di tangannya mengarah ke tenggorokan Suli. Jelas, dia ingin membunuh orang yang menantangnya dengan satu serangan pedang. Huff. Ketika dia menyadari niat membunuh di pedang lawannya, Suli mendengus dingin sebelum menyerang juga. Desir. Cahaya pedang serupa dieksekusi dengan terampil oleh Suli, namun berisi konsep pedang yang lebih kuat yang seperti bayangan saat mencegat cahaya pedang lawannya. Saat ini, sepertinya dua ular berbisa saling menggigit. Beberapa penonton dengan kultivasi rendah menutup telinga mereka dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat pemandangan ini, karena mereka sangat takut suara tabrakan dari dua pedang roh akan merusak gendang telinga mereka. Dalam waktu singkat, mereka menyadari bahwa kekhawatiran mereka benar-benar terlalu tidak perlu. Desir, raungan pedang menusuk telinga lainnya terdengar. Selanjutnya, orang-orang yang hadir dapat dengan jelas melihat bahwa Suli telah melintas dan tampak berubah menjadi pedang tajam yang menembus langit. Sedangkan, ketika dia dan pedangnya hendak bertabrakan dengan pedang roh lawannya, dia langsung menghindar ke samping.
Sesaat sebelum lawannya bereaksi, Su Li telah menyerang sekali lagi. Desir, pedang roh di tangan Su Li tampak seolah-olah memiliki mata karena langsung melintas ke arah lawannya. Desir, pada saat berikutnya, lubang berdarah yang mengerikan muncul di tenggorokan lawan Su Li, menyebabkan darah yang menyilaukan dan gemerlap menyembur keluar darinya, dan lawannya berjuang beberapa saat sebelum akhirnya menjadi kaku. Setelah terbawa momentum dari kejauhan, sosok lawan Su Li berhenti dan tersungkur ke tanah. Mayat lain tergantung di kandang di atas arena pertempuran kandang. Pedang yang sangat cepat. Ketika Su Li menyerang untuk membunuh lawannya, murid-murid Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerut, dan wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Saat itu, dia dengan jelas melihat Su Li menjalankan keterampilan pedang yang sangat murni. Keterampilan pedang tidak memiliki fantasi apapun untuk itu, dan itu menekankan pada keterus-terangan. Begitu pedang itu mengenainya, darah akan terlihat. Ini adalah sesuatu yang mencapai hasil yang serupa dengan seni menggambar pedangnya, tetapi dengan cara yang berbeda, tetapi keterampilan pedang yang dijalankan Su Li jelas jauh lebih hebat daripada seni menggambar pedangnya. Mungkin hanya dengan memanfaatkan tempest point aku bisa mengimbangi kecepatan Su Li mengeksekusi sword skill-nya sebelumnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Jika Su Li menggunakan pedang roh kelas 3 untuk membunuh lawannya, Duan Lingtian tidak akan begitu terkejut. Tapi masalahnya adalah Su Li hanya menggunakan pedang roh kelas 4. Dalam hal kekuatan, dia hanya melampaui lawannya dengan satu tingkat dalam konsep pedang, dan memiliki kekuatan ekstra dari satu naga bertanduk kuno. Membunuh lawan yang hanya lebih rendah dari satu dengan kekuatan naga bertanduk tunggal dalam satu gerakan tidak dapat dipercaya di mata seniman bela diri tahap inisiasi Void. Namun Su Li telah mencapainya dengan memanfaatkan keterampilan pedangnya yang murni dan tangguh. Jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-8 lainnya telah meninggal. Setelah semua orang di Cage Battle Arena pulih dari keterkejutan mereka menghela nafas. Pembudidaya pedang muda ini tampaknya menjadi anggota Kekaisaran Batu Kegelapan. Anggota Kerajaan Batu Kegelapan benar-benar menjadi pusat perhatian kali ini. Ya, sampai sekarang, Kekaisaran Batu Hitam tidak hanya memiliki Duan Lingtian, yang telah memasuki pemilihan putaran kedua, ada dua orang lain yang juga memasuki putaran kedua pemilihan, pembudidaya pedang muda ini dan Duan Lingtian pasti akan maju dari seleksi putaran kedua. Saya hanya ingin tahu apakah jenius muda yang tersisa dapat berhasil maju. Orang itu tampaknya adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7, saya pikir dia berada dalam posisi berbahaya. Lagi pula, selain 6 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 9 dan 3 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 8, hanya satu posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti tetap ada. Satu posisi yang diperebutkan oleh 9 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7, itu memang berbahaya. Lingkungan Cage Battle Arena dipenuhi dengan diskusi yang bersemangat, dan tatapan banyak orang turun ke Long Yun saat mereka menggelengkan kepala. Ketika dia mendengar diskusi ini, tatapan Long Yun seperti pedang yang berkedip dengan cahaya dingin yang mengerikan. Dia bertekad untuk mendapatkan posisi akhir. Tidak, dia ingin melakukan lebih dari itu hari ini. Suara mendesing. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Su Li kembali ke langit di atas area penonton di mana para anggota Kekaisaran Batu Kegelapan duduk dan berdiri di samping Long Yun. Su Li, selamat. Sementara itu, semua orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan termasuk Raja Yong memberi selamat kepada Su Li. Siapa yang mengeluarkan tantangan selanjutnya? Dalam waktu singkat, suara lelaki tua itu terdengar sekali lagi, menyebabkan saraf 9 jenius muda lainnya selain Su Li dan Feng Tianwu menjadi tegang. Astaga, gelombang deru angin terdengar tiba-tiba, dan seorang pemuda muncul di langit di atas arena pertempuran kandang. Long Yun. Ketika Duan Lingtian melihat Long Yun yang berada di langit di atas arena pertempuran kandang, dia tidak memikirkannya, tetapi ketika dia melihat tatapan Long Yun benar-benar mengunci Feng Yunxiang yang telah menantang Feng Tianwu dan mengaku kalah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Long Yun ingin mengandalkan kultivasinya di tingkat ke-7 tahap inisiasi Void untuk mengatasi tingkat dan menantang Feng Yunxiang. Pada saat ini, tanpa menyebutkan hal lain, Duan Lingtian sedikit kekaguman muncul di hati Duan Lingtian saat dia mengagumi keberanian Long Yun. Sebagai tokoh teratas di generasi muda klan Feng, Feng Yunxiang memiliki konsep pedang yang setingkat dengan Long Yun, namun kultivasinya lebih tinggi dari Long Yun, sehingga memberinya kekuatan ekstra kuno,
naga bertanduk, bahkan jika Long Yun menggunakan pedang roh kelas 3, kekuatannya paling banyak akan sama dengan Feng Yunxiang. Pertempuran ini sangat berbahaya bagi mereka berdua, karena Long Yun memilih cara ini, maka dia bertekad untuk mendapatkan muka, atau dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawannya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, aku menantang kamu. Akhirnya, Long Yun memandang Feng Yunxiang saat dia berbicara dengan tegas. Untuk sementara waktu, arena pertempuran kandang yang awalnya riuh menjadi sunyi senyap. Kau ingin menantangku? Feng Yunxiang tercengang ketika dia ditantang oleh Long Yun, dan kemudian dia bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Pada saat ini, dia bahkan berpikir bahwa Long Yun telah salah mengira dia sebagai orang lain. Aku tidak hanya ingin menantangmu, aku ingin membunuhmu. Long Yun perlahan membuka mulutnya, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum jahat saat matanya ditutupi dengan niat membunuh. Balasan Long Yun seperti batu yang menyebabkan 1000 riak, menyebabkan arena pertempuran kandang yang tenang langsung menjadi ramai. Banyak tatapan dari segala arah menembus langit untuk turun ke Long Yun. Pada saat ini, Long Yun telah menjadi pusat perhatian seluruh arena pertempuran kandang. Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 berani menantang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8, dan bahkan mengancam untuk membunuh lawannya, tidak peduli apa, keberanian ini sulit didapat. Tepat, dengan Ye Lu dari klan Ye dan Feng Yu dari Sekte Dark Moon sebagai contoh, pembudidaya pedang dari Kekaisaran Batu Kegelapan ini sebenarnya masih berani untuk mengatasi sebuah wilayah untuk menantang lawan. Keberaniannya benar-benar layak dipuji. Tidak peduli apa hasilnya, aku mendukungnya. Aku juga mendukungnya. Suasana di seluruh arena pertempuran kandang benar-benar menyala bersama dengan Long Yun yang menantang jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-8, Feng Yunxiang. Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 sepertimu ingin membunuhku. Feng Yunxiang mulai tertawa, dan saat dia selesai tertawa, wajahnya tampak tertutup lapisan es. Jika kamu tidak bisa membunuhku selama pertempuran ini, maka kamu mati. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Long Yun berbicara dengan acuh tak acuh. Huff. Feng Yunxiang mendengus dingin, dia tidak bisa menahan diri lagi, dan dia menyerang lebih dulu untuk menang. Oh. Sama seperti ketika dia bertarung dengan Feng Tianwu sebelumnya, gambar pedang yang menutupi langit dan bumi tersapu, dan mereka tampaknya telah berubah menjadi jaring yang menyelimuti surga yang menyelimuti Long Yun. Di langit di atas Feng Yunxiang, 24 siluet naga bertanduk kuno dan lebih dari 3000 siluet raksasa purba berlari di belakangnya. Tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Konsep pedang tingkat ke-7. Pedang roh kelas 4. Ini adalah kekuatan Feng Yunxiang. Duan Lingtian, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Long Yun untuk membunuh Feng Yunxiang? Duan Lingtian awalnya menonton pertempuran dengan konsentrasi, namun tiba-tiba, transmisi suara yang jelas terdengar di telinganya. Duan Lingtian dapat melihat bahwa transmisi suara ini berasal dari Suli. Duan Lingtian pertama kali tercengang sebelum bertanya, apakah kamu begitu yakin bahwa Long Yun mampu membunuhnya? Bab 695, Kesatuan Manusia dan Pedang. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Tebakanku adalah Long Yun mampu membunuhnya dalam 10 napas setelah dia melakukan langkah pertamanya. Apakah kamu ingin bertaruh denganku? Transmisi suara Suli terus dipancarkan. 10 napas. Kata-kata Suli menyebabkan Duan Lingtian menyadari kepercayaan Suli terhadap Long Yun. Dia merasa Suli tidak akan sembarangan berbicara omong kosong. Bagaimanapun, Tuan Suli dan Tuan Long Yun adalah saudara senior dan junior, dan mungkin Suli mengetahui beberapa hal penting. Misalnya, Long Yun saat ini menguasai keterampilan bela diri yang mengejutkan, sedangkan keterampilan bela diri itu berasal dari Master Long Yun. Karena kamu berbicara seperti ini, kamu jelas sangat percaya diri pada Long Yun. Jika aku masih bertaruh denganmu pada saat seperti ini, bukankah aku akan menjadi idiot? Duan Lingtian diejek melalui transmisi suara. Suli pertama kali tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia mengungkapkan senyum pahit. Dia tampaknya sedikit terlalu cemas, dan itu menyebabkan Duan Lingtian tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suli sebelumnya, Duan Lingtian dipenuhi dengan minat terhadap pertempuran di depannya, dan dia mulai menonton pertempuran dengan konsentrasi. Saat ini,
Feng Yunxiang telah mengeksekusi keterampilan bela diri yang dia lakukan ketika menghadapi Feng Tianwu sebelumnya, dan itu membentuk gambar pedang yang menutupi langit dan menyapu mengancam ke arah Long Yun. Setiap gambar pedang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Di sisi lain, ketika dihadapkan dengan gambar pedang yang menutupi langit saat mereka menyapu, mata Long Yun tiba-tiba menyipit, dan dengan mengangkat tangannya, pedang roh yang pernah dilihat Duan Lingtian sebelumnya telah muncul sekali lagi. Selama putaran pertama seleksi, Duan Lingtian pernah melihat Long Yun menggunakan pedang roh ini untuk menahan tekanan yang dipancarkan oleh kedua lelaki tua itu. Pada saat itu, Duan Lingtian menyadari bahwa ini adalah pedang roh kelas 3. Suara mendesing. Seiring dengan energi asal di tangan Long Yun mengalir ke pedang roh, banyak siluet naga bertanduk kuno dengan cepat mengembun menjadi bentuk. Dalam waktu singkat, para penonton melihat hal yang mengejutkan, dan itu adalah siluet naga bertanduk kuno di atas Long Yun. Jumlahnya tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan siluet naga bertanduk kuno di atas Feng Yunxiang. Ada 23 siluet naga bertanduk kuno dan lebih dari 8.000 siluet mamut kuno di langit di atas Long Yun, dan itu hanya beberapa ribu siluet mamut kuno yang lebih rendah dari Feng Yunxiang. Senjata roh kelas 3, jenius muda pembudidaya pedang dari Kekaisaran Batu Kegelapan ini memiliki senjata roh kelas 3 juga. Seluruh arena pertempuran kandang langsung gempar sekali lagi. Tingkatkan senjata rohmu. Senjata roh kelas 3 lainnya. Senjata roh kelas 3 sebelumnya milik Feng Tianwu dari klan Feng, sedangkan senjata roh kelas 3 ini milik pembudidaya pedang muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Sampai sekarang, dua senjata roh kelas 3 telah muncul di kompetisi bela diri dinasti. Senjata roh kelas 3. Setelah Feng Yunxiang mengetahui bahwa pedang roh di tangan Long Yun adalah senjata roh kelas 3, ekspresinya tidak bisa tidak menjadi muram. Apa yang diwakili oleh seorang pemuda berusia sedikit di atas 30 tahun yang memiliki senjata roh kelas 3 adalah sesuatu yang sangat jelas tentangnya. Sebenarnya apa latar belakangnya? Untuk sementara waktu, dia tidak bisa tidak membangkitkan rasa takut di hatinya, dan bahkan serangannya menjadi sedikit lamban. Pada saat ini, dia merasakan ketakutan yang mendalam terhadap latar belakang misterius Long Yun. Long Yun menyerang, mengayunkan pedangnya lagi dan lagi seperti sambaran petir, dan untuk sementara waktu, cahaya pedang origin energi yang berisi amplifikasi senjata rohnya dan konsep sabre merobek langit. Seketika, banyak cahaya pedang yang diringkas menjadi bentuk dari origin energi bergerak untuk mencegat gambar pedang yang menutupi langit dan menjadi sedikit lamban karena Feng Yunxiang terganggu. Awalnya, bahkan jika Long Yun menyerang dengan cepat, dia menyerang pada menit terakhir, dan itu setara dengan melakukan upaya pada saat terakhir dan tidak dapat menyingkat cahaya pedang dalam jumlah yang cukup untuk bertahan melawan gambar pedang yang menutupi langit. Tepat ketika sebagian besar penonton mengira Long Yun akan kalah. Setelah lampu pedang energi asal yang memancar dari pedang roh di tangan Long Yun terbang ke udara, semuanya benar-benar terbelah menjadi 3, dan lampu pedang yang berpisah ini terus berlanjut tanpa kehilangan momentum sedikit pun untuk mencegat pedang yang dicitrakan itu, menutupi langit. Untuk sementara waktu, cahaya pedang dan gambar pedang sebanding jumlahnya. Bang, 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 bang. Lampu pedang dan gambar pedang bertabrakan satu sama lain dan memancarkan gelombang ledakan yang menindas. Pada saat yang sama, untaian gelombang udara yang bergolak menyapu untuk berubah menjadi angin kencang yang menyapu ke sekeliling. Untuk sementara waktu, pakaian di sebagian besar penonton di Cage Battle Arena tidak bisa menahan diri untuk tidak berkibar tertiup angin. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Long Yun dengan mudah menghancurkan gambar pedang yang menutupi langit dan dengan sempurna bertahan melawan serangan Feng Yunxiang. Pada saat berikutnya, gerakan Long Yun menyebabkan banyak orang mengungkapkan ekspresi bingung. Berbicara secara logis, Long Yun harus menekan dan menyerang tanpa menyerah sekarang, namun dia tidak melakukan ini dan malah memegang pedang roh kelas 3 dengan erat di tangannya sebelum memegangnya secara horizontal di atas kepalanya. Suara mendesing. Origin energi meroket di tubuh Long Yun, dan itu berisi konsep saber tingkat ke-7 yang tak tertandingi dan cepat. Pada saat ini, semua orang di sekitar arena pertempuran kandang bahkan memiliki kesalahpahaman bahwa Long Yun tampaknya telah menyatu menjadi satu dengan pedang roh kelas 3 di tangannya dan berubah menjadi pedang yang sangat besar.
Alasan mereka memiliki kesalahpahaman ini adalah karena energi asal yang melejit di tubuh Long Yun telah terbentuk menjadi bentuk pedang besar sebelum menyelimuti seluruh tubuh Long Yun di dalamnya. Kesatuan manusia dan pedang. Tiba-tiba, Long Yun berbicara kata demi kata, suaranya rendah dan berat, dan itu tidak mengandung emosi sedikitpun. Kesatuan manusia dan pedang. Feng Yunxiang awalnya pulih dari keterkejutannya, namun ketika dia mendengar kata-kata Long Yun pada saat ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi muram dan sangat terkejut di dalam hatinya. Sebagai seseorang yang juga mengolah pedang, dia secara alami tahu apa arti kata-kata ini. Kesatuan manusia dan pedang mewakili tahap tertinggi budidaya pedang. Pedang dan manusia tidak dibedakan antara satu sama lain, pria itu adalah pedang seperti halnya pedang adalah manusia, keduanya hidup dan mati bersama. Oh, pada saat berikutnya, energi asal yang berbentuk seperti pedang besar dan menutupi Long Yun bergetar tiba-tiba, lalu dibawa bersama Long Yun untuk berkedip seperti pedang terbang yang sangat besar, dan itu membelah aliran udara di langit. Setelah tiba di dekat Feng Yunxiang, pedang besar itu tiba-tiba berdiri tegak sebelum membidik Feng Yunxiang dan melolong saat tiba-tiba turun di saat berikutnya sambil membawa kekuatan untuk membelah segalanya. Oh, saat pedang besar itu turun, cahaya pedang besar bersiul dari ujungnya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat bahwa cahaya pedang yang bersiul dari pedang roh kelas 3 yang dipegang Long Yun dengan kedua tangan mengandung energi asal, konsep pedang, dan amplifikasi dari pedang rohnya. Ketika pedang besar yang terbentuk dari origin energi yang menyelimuti Long Yun turun, seluruh tubuhnya mengikutinya untuk miring ke bawah, dan pedang roh kelas 3 di tangannya menebas ke arah Feng Yunxiang dari udara. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata, dan sangat cepat sampai-sampai beberapa orang tidak dapat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Tidak, Feng Yunxiang tampaknya telah menyadari betapa mengerikan serangan Long Yun ini, dan dia berteriak dengan suara muram saat sosoknya melintas dengan maksud untuk menghindar. Tapi apakah dia bisa mengelak? Oh, pedang besar yang menebas sepertinya telah mengunci Feng Yunxiang, karena kemanapun dia menuju, itu masih menebas ke arahnya. Retakan. Feng Yunxiang belum waktunya untuk pergi jauh ketika dia ditebas menjadi dua oleh cahaya pedang yang bersiul dari ujung pedang besar. Sosok teratas di generasi muda klan Feng telah jatuh di sini di tengah jalan pertumbuhannya. Ketika mayat Feng Yunxiang hendak terbelah menjadi dua dan mengungkapkan adegan berdarah, pedang besar itu tiba-tiba berubah arah. Suara mendesing, bila pedang merobek langit saat menimbulkan gelombang deru angin yang menusuk telinga, dan menamparkan ke arah mayat Feng Yunxiang yang belum berpisah. Bang! Ledakan besar terdengar, dan mayat Feng Yunxiang berubah menjadi hujan darah yang menutupi langit saat disemprotkan ke bawah dan tidak ada satupun bagian utuh dari dirinya yang dapat ditemukan. Diam, arena pertempuran Cage sangat sunyi. Sampai sekarang, meskipun itu bukan pertama kalinya seseorang meninggal dalam kompetisi bela diri dinasti hari ini, metode kematian yang bahkan lebih brutal daripada dicabik-cabik ini telah muncul untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, pedang besar yang berubah dari energi asal di langit di atas arena pertempuran kandang secara bertahap menyebar dan hanya seorang pemuda yang tetap berdiri di sana dengan pedangnya di depannya. Menetes, menetes. Ujung pedang roh di tangannya masih tak henti-hentinya meneteskan darah yang menyilaukan dan gemerlap. Darah itu bertebaran di langit dan tampaknya telah berubah menjadi banyak mawar kecil. Banyak mawar tanpa henti turun ke arena pertempuran Cage. Yunxiang, di area tontonan kelas 1 milik klan Feng, patriark klan Feng Feng Tiannan dan beberapa petinggi adalah yang pertama pulih dari keterkejutan mereka, dan semuanya memiliki ekspresi gelap. Feng Yunxiang, mantan jenius nomor 1 dari generasi muda Feng klan mereka telah terbunuh begitu saja. Pada saat ini, mereka tidak berharap apa-apa selain bergerak dan membunuh Long Yun. Tetapi ketika mereka memikirkan pedang roh kelas 3 yang dimiliki Long Yun dan ahli yang mungkin ada di belakang Long Yun, mereka benar-benar tidak berdaya. Su Li, kamu sudah tahu sejak lama bahwa Long Yun melakukan gerakan ini. Duan Lingtian menarik tatapan kagetnya dan menatap Su Li saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara. Tak perlu dikatakan, serangan Long Yun sebelumnya telah menyebabkan dia terkejut. Meskipun jaraknya masih sangat jauh dari kesatuan sejati antara manusia dan pedang, tetapi sangat jarang bagi seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 untuk dapat mencapainya sedemikian rupa. Sampai batas tertentu, pedang itu sudah memiliki bentuk keterampilan bela diri peringkat surga. Bagaimana menurutmu? Su Li tidak menjawab secara langsung,
tetapi tidak sulit menebak jawaban di dalam hatinya. Pada saat yang sama, arena pertempuran kandang yang sunyi senyap secara bertahap menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Banyak tatapan sekali lagi menyatu ke Long Yun seperti yang diharapkan. Sulit untuk membayangkan bahwa serangan pedang dari sebelumnya dieksekusi oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7, pada saat dia berubah menjadi pedang besar dan menyerang dengan pedang roh kelas 3 di tangannya. Aku bahkan merasa bahwa seluruh tubuhnya tampaknya benar-benar berubah menjadi pedang. Aku juga punya perasaan ini, dia mengatakan, kesatuan manusia dan pedang sebelumnya. Mungkin itu kesatuan manusia dan pedang dalam legenda. Aku mungkin bukan kesatuan sejati antara manusia dan pedang. Tapi, keterampilan pedang yang dia jalankan ini telah melampaui lingkup keterampilan bela diri ofensif peringkat bumi paling tinggi. Ketika dia mengatakan dia ingin membunuh Feng Yun siang sebelumnya, saya pikir dia membual, sekarang sepertinya dia tidak berbicara omong kosong, tetapi benar-benar memiliki kekuatan ini. Tatapan kerumunan penonton di sekitar Cage Battle Arena memandang Long Yun telah berubah sepenuhnya saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Duan Lingtian, pemuda pembudidaya pedang itu, dan pemuda pembudidaya pedang ini semuanya berasal dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Apakah tanah Kekaisaran Batu Kegelapan begitu bagus sehingga mampu melahirkan begitu banyak jenius yang mengerikan? Tiba-tiba, seorang penonton tidak bisa tidak mengatakan ini, dan kata-kata ini menyebabkan seluruh arena pertempuran kandang diaduk. Istriku akan melahirkan bulan depan, aku sudah memutuskan. Begitu anakku lahir, aku akan membawa keluargaku untuk menetap di Kekaisaran Batu Kegelapan. Istriku juga telah selama beberapa bulan. Aku bermaksud membawanya ke Kekaisaran Batu Kegelapan untuk melahirkan dan mendapat manfaat dari keberuntungan Kekaisaran Batu Kegelapan. Mungkin anakku akan sehebat mereka bertiga di dunia masa depan.